Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Nurhandoyo, nomor pokok mahasiswa 52007111072. Di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus menjawab soal UAS Big Data. Nomor satu, jelaskan maksud dan langkah-langkah dari proses di bawah ini yang dilakukan untuk data teks di atas. Jadi yang dimaksud dari nomor satu ini, kita akan mengolah teks yang ada di atas ini, the operation of the national Indonesian national team, ke dalam proses yang sudah dicontohkan di soal ini. Terdapat operator create document, tokenize, dan steam porter. Langsung saja seperti apa hasilnya nanti untuk pemrosesan teks yang ada di soal ini. Langsung saja kita menuju ke RabbitMiner. Tapi sebelumnya kita copy terlebih dahulu teks yang akan kita proses ke RabbitMiner. Oke, pertama kita pilih operator create document. Dan di create document, di bagian teks dan edit teks ini kita klik. Kemudian kita copy teks yang ada di soal tadi ke dalam edit parameter teks ini. Kemudian kalau sudah, kita apply. Nah, kemudian ada operator tokenize. Operator tokenize ini mempunyai settingan non-letters. Kemudian ada steam porter. Steam porter ini berfungsi sebagai, fungsinya nanti setelah kita tahu hasilnya seperti apa. Maka kita akan tarik kesimpulan bahwa steam porter itu fungsinya itu sebagai apa. Nah, sudah kita copy dan sudah kita masukkan, tokenize sudah kita atur di non-letter, kemudian kita run. Nah, akan tertampil hasil seperti ini. Ada dua teks. Yang di bawah adalah teks asli dari inputan dari soal. Yang di atas ini adalah teks yang output dari hasil dari operator-operator yang ada di sini tadi. Bisa kita cermati terdapat beberapa kata yang berubah, seperti contohnya adalah appear, terus kemudian nasional, terus kemudian ada during. Yang nasional berubah menjadi nation, yang during menjadi dur. Nah, bisa kita simpulkan bahwa setiap kata yang memiliki imbuhan akan menjadi kata dasarnya. Jadi kalau di Indonesia itu berarti fungsi dari steam porter ini adalah menghapus imbuhan dan mengembalikan kata yang berhimbuhan itu menjadi kata dasarnya. Itu fungsi dari steam porter itu berarti. Ya, itu kesimpulannya. Dan itu saja mungkin yang bisa saya jawab dari nomor satu. Soal nomor satu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Climate and weather merupakan suatu kondisi yang berbeda di setiap negara dalam menggunakan media sosial Twitter. Climate and weather apakah memiliki pengaruh terhadap cara berkomentar dan hasil analisis dari pengguna pada setiap negara? A. Ambil data dari Twitter mengenai climate and weather, minimal 500 kata. B. Olah data yang Anda dapatkan dari Twitter untuk mendapatkan visualisasi data. Kemudian C. Buat sentimen analisis mengenai kasus climate and weather terhadap ujaran positif dari pengguna Twitter. Oke, baik. Jadi dari nomor 2
ini kita disuruh untuk mengambil data dari Twitter yang temanya itu adalah climate and weather minimal 500 kata, tetapi yang akan saya proses nanti di RabbitMiner diusahakan adalah lebih dari 500 kata, ya mungkin nanti 700 lah. Kemudian ada yang B ini adalah mengolah data Twitter, berarti mengolah data climate and weather ini menjadi visualisasi data yang dapat diproses untuk mengklasifikasikan antara kata-kata yang positif dan negatif. Oke, seperti apa langkah-langkahnya? Langsung saja kita menuju ke RabbitMiner. Jadi operator yang kita butuhkan untuk memvisualisasikan data supaya dapat diproses ke tahap selanjutnya, yaitu kita perlu ada operator search Twitter, yang dimana fungsinya adalah kita untuk mentautkan Twitter kita atau mengkoneksikan Twitter kita ke RabbitMiner supaya kita mendapatkan data dari Twitter kita. Yang di sini ada settingan search Twitternya ya. Yang pertama kita pilih Twitter kita yang sudah kita koneksikan atau konfigurasikan ke RabbitMiner sebelumnya. Kita pilih, saya namakan Twitter saya adalah Twitter aku. Oke, kita oke saja. Kemudian ada query. Query ini adalah kata yang akan kita cari. Jadi di query ini kita akan masukkan tema. Temanya itu climate and weather sesuai dengan soal. Kemudian ada result type. Result type ini adalah kategori apa sih yang kamu cari, yaitu yang populer, terutama yang harus kita cari yaitu yang populer. Kemudian ada limit. Limit ini batasan kata yang akan kita cari nantinya. Di sini kita akan cari 700 dan itu sudah melebihi 500 ya. Kemudian ada language. Language-nya ini kita menggunakan English. Bahasanya kita menggunakan Inggris. Nah, ya, mungkin itu saja untuk settingan search Twitter-nya ya. Kemudian kita lanjut ke select attribute. Select attribute ini fungsinya adalah sebagai pemilih dari atribut yang dihasilkan dari search Twitter. Jadi di search Twitter itu kan hasilnya nanti berbagai macam ya. Ada ID apanya, ID Twitternya atau dan sebagainya lah. Mungkin ada nomor serial numbernya mungkin. Terus ada apa? Terutama di situ terdapat teks. Nah, teks itu adalah hasil dari komentar-komentar terkait dengan tema yang kita cari di sini. Jadi, yang akan kita proses ke tahap selanjutnya itu adalah cukup teksnya saja atau komentarnya saja. Jadi, fungsi dari select attribute yaitu memilih atribut teksnya saja atau komentar-komentar yang dihasilkan oleh Twitter terkait tema climate and weather ini. Kemudian ada remove, add, dan pagar. Nah, bisa kita lihat di sini ada extension atau source code yang fungsinya adalah untuk menghapus tanda add dan pagar. Itu harus mempunyai extension atau source code yang khusus. Baru bisa menghapus tanda add dan pagar ini. Nah, settingannya ya ini seperti ini. Tinggal di bagian teks saja. Kemudian ada remove RT. Remove RT ini, RT itu adalah singkatan dari retweet. Biasanya kan kalau di komentar itu
ada retweet dari cuitan dari orang lain ya, kita retweet. Nah, di tampilan hasil search Twitternya itu di kolom komentar ada tanda RT yang berkepanjangan adalah retweet atau bisa ya retweet. Dan itu tidak perlu dan tidak kita gunakan untuk proses selanjutnya. Jadi kita akan hilangkan semua tanda-tanda RT-RT itu. Kemudian kita menuju ke replace link atau remove link. Nah, remove link juga sama, harus mempunyai extension atau source code yang khusus baru bisa menghapus linknya tersebut. Nah, source code-nya seperti ini kurang lebih. Settingan akan selalu sama ya, di bagian atribut filter type dan di atributnya kita pilih text. Kemudian ada remove tanda. Remove tanda juga mempunyai source code yang khusus, tetapi di rapid manner ini sudah tersedia. Kita tinggal pilih tanda paper dan kaca pembesar akan tertampil seperti ini, edit regular expression. Kemudian kita pilih regular expression. Nah, ini sudah macam-macam tanda. Kita pilih yang paling bagian bawah sendiri, yaitu function karakter. Cukup untuk remove tandanya. Kemudian ada operator apa lagi, yaitu write.csv. Write.csv ini fungsinya adalah membersihkan secara final. Dalam kata lain, jadi data yang telah di remove ini itu belum cukup menghasilkan data yang cukup bersih. Jadi datanya mungkin masih terdapat emot yang tidak berguna untuk proses selanjutnya. Bisa emot, bisa atau tanda-tanda apa yang mungkin kurang penting, itu bisa dihilangkan dengan kita mengubah hasil dari search Twitter ini menjadi file CSV. Yang settingan CSV-nya kita akan pilih di mana kita akan menyimpan hasil file CSV-nya itu di folder mana. Kita akan pilih di sini. Dan kebetulan saya sudah menyimpannya di salah satu folder yaitu kuliah. Kita langsung cancel saja. Untuk settingannya seperti ini ya. Tidak ada yang dirubah. Paling dirubahnya itu di bagian CSV filenya aja untuk mengetahui kalian akan menyimpannya di mana. Oke. Kemudian akan kita coba run ya supaya hasilnya akan seperti apa. Nah, ini adalah hasil final yang sudah diproses. Nah, tampil seperti ini. Kemudian ini kan sudah divisualisasi data dan datanya sudah lebih dari 500. Kemudian kita akan mengelompokkan kata-kata itu menjadi mana yang kata positif, mana kata yang negatif. Nah, langsung saja kita pergi ke bagian ini. Yes. Nah, ini adalah operator-operator yang digunakan untuk memilah antara kata-kata yang positif dan kata negatif. Apa saja operator yang perlu kita gunakan? Yang pertama adalah read.csv. Nah, read.csv ini berfungsi untuk mengimport data yang dihasilkan oleh pemrosesan sebelumnya ya. Yaitu kan pemrosesan visualisasi data itu kita jadikan file CSV. Kemudian kita akan input file CSV-nya itu kembali ke dalam proses ini untuk memilih kata-kata positif dan negatif.
Kita cari, nah sudah ketemu di sini climate and weather. Kemudian kita pilih, kemudian kita next, finish. Nah, terus kemudian ada parameter operator nominal to text yang fungsinya adalah mengubah bentuk nominal ke teks. Jadi regex ini kan outputnya adalah nominal. Kalau dikoneksikan langsung ke proses selanjutnya itu tidak bisa. Sehingga kita memerlukan nominal to text untuk menyesuaikan pemrosesan selanjutnya. Kemudian ada operator proses document from data. Ya. Kemudian kita klik 2 kali di sini, dan di proses dokumen from data ini di dalamnya terdapat operator juga, yaitu ada tokenize dan transform case. Nah, tokenize ini untuk memisahkan antara memisahkan kata-kata, memisahkan teks menjadi kata-kata. Kemudian ada transform case. Transform case itu untuk memilih antara kata yang lowercase atau uppercase. Kalau lowercase itu hurufnya nanti yang tertampil adalah huruf kecil semua. Kalau uppercase itu huruf besar. Kemudian ada operator word list to data yang fungsinya ini adalah mengubah kelompok kata menjadi data. Karena pada saat saya mencobanya langsung dari proses dokumen from data, terus memasukkannya langsung ke extract sentiment ini tidak bisa, error. Jadi saya menemukan jalan keluar, yaitu dengan menambahkan operator word list to data untuk sebelum pemrosesan extract sentiment. Kemudian ada operator extract sentiment. Nah, operator extract sentiment ini kalau bawaan dari RapidMiner setelah mungkin Anda baru menginstal RapidMiner-nya itu belum ada. Sehingga Anda harus mengunduhnya di marketplace. Nah, sebentar tunggu dulu. Nah, karena saya sebelumnya sudah mendownloadnya, kalian bisa search nama extensionnya ini di search, nanti akan ketemu, terus nanti diinstal. Tapi saya karena saya sudah menginstalnya, tinggal dipilih di bonusnya ini nama extensionnya adalah operator toolbox. Itu di dalamnya nanti salah satunya adalah terdapat extract sentiment di situ. Oke, langsung kita close saja. Di extract sentiment ini untuk settingannya kita di bagian model kita pilih feather. Kita pilih feather yang biasa. Kemudian untuk di bagian teks atributnya kita itu pilih word. Bisa sih untuk pemrosesan teks, tinggal menyesuaikan. Karena saya arahkan untuk proses ini untuk setiap kata, jadi saya pilih kata word. Kalau mungkin pemrosesan Anda adalah sebuah teks, ini bisa ditulis teks. Kemudian di edit listnya itu tidak usah kita isi. Oke, akan seperti apa hasilnya? Mari kita langsung run saja. Sebentar, ini adalah tampilan sebelumnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terdapat skor, kata, dan dokumen, dan total. Nah, perlu diketahui bagaimana cara kita menilai bahwa kata-kata itu bukan menilai, bagaimana
kita dapat mengetahui bahwa kata itu bernilai positif atau negatif, yaitu dengan cara melihat skornya. Jika skornya itu positif, maka kata-kata itu berarti diindikasikan sebagai kata yang positif. Tetapi jika terdapat tanda negatif di salah satu kata, yaitu berarti kata tersebut adalah bernilai negatif atau terindikasi kata-kata yang negatif. Kenapa ini nol? Nol ini di sini sudah cukup dianggap sebagai kata yang positif. Jadi nol ini positif, tetapi kalau negatif itu adalah ya kata-kata negatif. Nah, salah satu contohnya yaitu kata-kata negatifnya alone. Ini mempunyai skor negatif. Kalau yang positif itu always, harus selalu, selalu apa, selalu apa. Itu terindikasi nol. Nol juga dianggap sebagai positif kalau hasilnya nol. Ini pengelompokannya ya. Sudah terlihat antara kata-kata yang terindikasi positif dan kata-kata yang terindikasi negatif. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dan jelaskan terkait penjawaban soal nomor 2 UAS Big Data. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan tentang pengucapan kata, penjelasan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan atas perhatian Anda semua, saya ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.